Apabila kita terbesit dalam hati kita, merasakan yang ini salah, yang ini benar, yang ini halal, yang ini haram, yang ini baik, yang ini buruk, bersyukurlah, karena itu tandanya hati kita masih hidup. Selembar daun kecil tidak bisa menutupi bumi, namun selembar daun kecil apabila menutupi mata kita, maka kita tidak dapat melihat luas dan keindahan bumi. Begitu juga dengan hati. Ketika hati kita ditutupi oleh pikiran yang kecil sedikit apapun, maka nikmat yang besar dan banyak tidak akan kita rasakan. Hati menjadi kelam dan suram, yang terlihat hanyalah kekurangan dan keburukan. Lalu kapan kebahagiaan dapat kita rasakan? Kalau kekurangan yang kita pikirkan dan mengabaikan apa yang telah kita dapatkan. Jangan menutup mata walau hanya dengan selembar daun kecil. Jangan menutup hati dengan pikiran yang kerdil. Syukurilah apa yang telah kita dapatkan, karena karunia merupakan amanah yang dipercayakan, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani, hati, apakah kita merasakan jatuh cinta? Itu akan dipertanggungjawabkan. Apakah kita merasakan buruk sangka? Itu akan dipertanggungjawabkan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Bisa dicek sendiri ya teman-teman. Itu ya. Terus seperti ini, teman-teman, kita itu jangan seperti lalat yang sudah tahu ada yang bersih malah memilih yang kotor. Ketika pikiran kita dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang kotor, maka yang akan kita temui juga adalah hal yang kotor. Namun apabila hati kita bersih, pikiran kita bersih, maka yang akan kita dapatkan adalah kebaikan, insya Allah. Contohnya kayak gini teman-teman, ketika kita melihat seorang wanita yang baik-baik berdiri dengan seorang wanita yang kurang baik, seringkali kita terbesit dalam pikiran prasangka, wah kayaknya wanita yang baik ini sudah tercemari dengan wanita yang buruk itu, atau wanita yang kurang buruk. Atau misal kita punya teman yang kita melihatnya, wah dia kayaknya kurang baik, dia postingan yang mungkin itu kayak dakwah gitu ya, kayak dakwah, malah kita nyangkanya nggak tahu aja nih orang soalim banget sih gitu. Atau kayak gini, ketika kita lihat dia orang baik, ngepost tentang dakwahnya gitu, tentang kultum ya misalnya, malah kita katakan ria banget nih orang, kaburatan banget nih, bisanya ngomong doang nggak ngelakuin gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Astagfirullah ya teman. Allahumma ighfir lana. Semoga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ana juga pernah nih, mau cerita kayak gini. Dulu Ana itu sangat suka dengan sesuatu yang kurang baik. Apa? Ana memang dulu basicnya suka nari gitu, menari. Dan nari ini bukan nari-nari yang Islam kayak saman atau tarian Islami, enggak. Ana tuh anak dancer. Ana tuh anak yang dulu Ana dapat uang sendiri. Karena apa? Karena tarian Ana sendiri gitu. Break dance itu favorit banget gitu. Sampai Ana juga itu zaman jahil ya. Kayak gitu ya zaman jahil ya. Sampai Ana punya channel YouTube sendiri buat ngeposting tarian Ana. Itu benar, tapi alhamdulillah sekarang udah dihapus. Dan alhamdulillah sekarang ini jangan kepo ya. Jangan kepo, dan sekarang udah nggak ada videonya, udah Ana hapusin, cuma tinggal ada postingan tutorial masak aja. Masak apa sih? Ada yang tahu? Masak jengkol geprek sama ini terong balado ijo. Subscriber gitu ya. Ya, kayak gitu. Nah, ketika Ana memposting hal yang seperti itu, nggak ada deh yang komen, wah mbak itu mah atau itu mah kurang baik, coba posting yang lain. Nggak ada yang komen kayak gitu. Tapi pernah suatu kali Ana memposting, Ana lagi kultum, pernah gitu. Langsung ada ini teman Ana ngomong kayak gini, dasar ria lures, udah manggil ria katanya gitu. Langsung Ana mikir, astagfirullahaladzim, apa ini maksudnya? Katanya, ente tuh ngeposting itu karena pengen dilihat keren kan, pengen dilihat hebat kalau ente tuh alim, ya kan? Astagfirullah, Ana udah ngotorin hati orang, kata Ana astagfirullah, hapus ya sama Ana hapus tuh postingannya, sekali itu juga. Nggak sampai di situ, teman Ana doang gitu ya, kalau udah dihapus juga, malah tuh kan bener ya, soalnya langsung dihapus. Astagfirullahaladzim.
teman kayak gini teh bersyukur banget Anda punya sahabat kayak dia gitu ya, punya teman kayak dia. Karena apa? To the point gitu. Kalau salah tuh langsung ditegur gitu. Karena kalau jelimet gitu kayak pakai perilaku, Anda tuh kadang nggak ngeh dia tuh nasihatin Anda gitu. Kadang lebih suka yang to the point, kasih tahu aja lah gitu. Sampai dia juga bilang, aduh Cina, Anda mah keras kalau mau temenan sama Anda ya kayak gini resikonya Cina. Oh gitu. Kayak gitu. Nah kayak gitu, kita tuh kalau ngomong orang bisa aja gitu ya jelidin orang, tapi kita nggak tahu teman-teman, sekali lagi kita nggak tahu gimana hati orang gitu ya, apakah dia ikhlas atau enggak, itu cuma Allah yang tahu. Kadang dia juga sendiri nggak tahu, tapi Allah yang tahu. Karena keikhlasan itu ibaratnya seperti semut kecil hitam yang tidur di atas batu hitam pada malam yang kelam, cuma Allah yang tahu. Kayak gitu ya teman-teman. Astagfirullah ya. Mari kita muhasabah bareng-bareng gini teman-teman. Betapa pentingnya kita menjaga persaudaraan dengan menjaga kebersihan hati kita dari penyakit-penyakit yang menggerogoti kebaikan kita, sebagaimana api yang membakar kayu bakar yang kering. Naudzubillah ya teman-teman. Jangan mudah sakit hati ya kalau kita melihat teman kita yang tidak sempurna dalam perjuangannya di pos dakwahnya masing-masing dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita jangan sakit hati gitu ya, karena semua orang punya cara sendiri-sendiri. Terus bila ada ikhwah yang sedang berjuang di pos dakwahnya masing-masing gitu ya, jangan sampai kita teh mencela atau mencacinya gitu, karena semua orang punya cara masing-masing. Seharusnya tuh kita tuh berempati sama dia gitu ya, berempati, menjulurkan tangan kita untuk saling membantu, karena memang cara beda gitu ya, cara beda tapi tetap tujuannya sama, yaitu meninggikan kalimat Allah. Jangan sampai kita tuh malah melemparinya batu gitu, melemparinya telur busuk atau bahkan tomat busuk gitu ya, jangan sampai gitu. Paham nggak ini maksudnya? Kayak gitu ya, kita dukung gitu ya teman-teman kita yang sedang berjuang di pos dakwahnya masing-masing. Dan satu lagi contohnya kayak gini, ketika kita melihat guru TPA yang terbata-bata dalam mengeja huruf dan juga kata, jangan sampai kita caci, bahkan kita cela, karena sesungguhnya mereka lah pahlawan tanpa tanda jasa yang masih tersisa, guru ngaji yang tanpa sertifikasi, yang masih peduli dengan generasi Qurani di saat para ustadz yang bergaji tinggi sibuk rekaman di televisi. Mereka itulah guru ngaji, itulah guru TPA, itulah yang setiap hari dengan mengeja huruf dan juga kata untuk menggugah jiwa teman-teman. Astagfirullah ya, jangan sampai kita teh meremehkan sesuatu apapun ya. Gimana mahfudatnya, kita udah belajar nih, la tahtakir mandunaka salikulli syai'in maziyah. Semua orang itu punya kelebihan, jadi kita jangan sampai meremehkannya kayak gitu. Satu lagi ini mah pelangi ya, tentang pelangi. Kita teh bisa dapat melihat keindahan pelangi itu apabila pelangi itu warna-warni, ya kan? Ketika pelangi warna-warni, alangkah indahnya. Namun keindahannya itu akan menjadi pecah belah apabila salah satunya mendebatkan mana warna yang paling berperan, karena sesungguhnya tidak ada yang paling berperan, melainkan semuanya punya andil. Begitu pula dengan panas dan hujan, memberikan ruang untuk keindahan itu bisa terwujudkan. Kayak gitu ya teman-teman.